belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7, bab 1, bilangan bulat. Kita akan belajar latihan 1.2 dan juga ayo berefleksi anak-anak. Ada di halaman 20 sampai dengan 21. Baik, ibu langsung membahas. Soal nomor 1 anak-anak, tuliskan hasil dari operasi hitung bilangan berikut ini. Ibu mulai dari soal A, 2 ditambah dengan negatif 6 dikurang 7 sama dengan, kalau kita cermati ini ada dua operasi hitung yaitu penjumlahan dan pengurangan anak-anak. Sebelum membahas lebih lanjut soal A, ini ibu jelaskan terlebih dahulu piramida matematika untuk hitung campur ini anak-anak. Ada tanda kurung, selanjutnya ada kali, ada bagi, ada tambah, selanjutnya ada kurang. Ini kalau ada tanda kurung, ini kita selesaikan dulu. Kalau ada kali, bagi, karena ini sejajar kekuatannya sama, kita hitung dari sebelah kiri atau yang depan. Kalau kali dengan tambah, yang kali kita dulukan, yang posisi di atas kita dulukan anak-anak. Baik, di sini ada 2 ditambah negatif 6 dikurang 7, ada tambah ada kurang, ini dari depan kita dulukan. Ini berarti 2 ditambah negatif 6 itu negatif 4. Negatif 4 selanjutnya dikurang 7. Negatif 4 dikurang 7 sama dengan negatif 11 anak-anak. Lanjut ke soal B. Negatif 4 dikali negatif 8 dibagi 2. Ada kali, ada bagi, kekuatannya sama, kita hitung dari depan anak-anak. Ini kali dulu, ini baginya di belakang. Kita pindahkan dulu, tidak apa-apa. Sekarang negatif 4 dikali negatif 8, negatif kali negatif positif, 4 kali 8, 32. 32. Bagi 2 sama dengan 16 anak-anak. Lanjut ke soal C. 5 dikali 6 ditambah dalam kurung negatif 3 dikali 9. Ini kalau kita cermati ada kali, ada tambah, selanjutnya ada kali. Boleh anak-anak ini dua-duanya didulukan, langsung di sini tambah, boleh. 5 dikali 6 ini 30 ditambah dengan negatif 3 kali 9 negatif 27 sama dengan 30 ditambah negatif 27 itu 3 anak-anak. Lanjut ke soal D. Dalam kurung negatif 10 ditambah negatif 4 dibagi 7. Karena ada dalam kurung, ini diselesaikan dulu. Dibagi 7 dipindah dulu boleh. Seperti ini. Negatif 10 ditambah negatif 4, negatif 14. Negatif 14 dibagi 7 sama dengan negatif 2. Lanjut ke soal nomor 2 anak-anak. Ibu Rati meminjam uang di koperasi desa sebesar 1 juta rupiah. Pada bulan berikutnya, ia hanya mampu mengembalikan sebesar 750.000 rupiah. Berapa sisa utang Ibu Rati? Jelaskan jawaban kalian dalam bentuk bilangan bulat positif atau negatif. Baik, ini awalnya meminjam sebesar 1 juta rupiah. Kalau meminjam berarti negatif anak-anak. Berarti negatif 1 juta. Kalimat matematikanya. Selanjutnya ini dikembalikan 750.000. Kalau mengembalikan berarti positif. Ditambah 750.000. Sama dengan ini negatif 1 juta ditambah 750.000 berarti masih negatif 250. Jadi kalau ditanya berapa sisa utang Ibu Rati, jadi sisa utang Ibu Rati adalah 250. Soal nomor 3 anak-anak. Pada tes penerimaan siswa baru SMP Bakti Utama, calon siswa diminta untuk mengerjakan 30 soal. Soalnya ada 30 anak-anak. Setiap jawaban benar mendapat poin 5. Jawaban salah bernilai negatif 1, serta tidak menjawab mendapat poin 0. Jika Saka hanya menjawab 20 soal dengan benar, dari total 25 soal yang dikerjakannya, berapa total nilai yang diperoleh Saka? Berarti kita hitung satu-satu anak-anak. 20 soal benar ini, 20 soal dijawab dengan benar,
poinnya 5, ini berarti 20 dikali dengan 5 ini sama dengan 100. Selanjutnya ini ada 25 soal yang dikerjakan, 20 benar berarti yang 5 salah. 5 soal salah berarti 5 dikali dengan negatif 1 anak-anak. Tadi nilainya negatif 1 salah sama dengan negatif 5. Selanjutnya karena yang dikerjakan 25 soal seluruhnya ada 30 berarti 5 soal tidak dijawab. Nilainya 0 anak-anak, berarti 5 dikali dengan 0 sama dengan 0. Berarti total nilainya anak-anak 100. Ini ditambah dengan negatif 5. Selanjutnya ditambah dengan 0. Sama dengan 100 ditambah negatif 5, 95 ditambah 0, 95 anak-anak. Ini. Jadi total nilai yang diperoleh Saka adalah 95. Soal nomor 4 anak-anak. Raja seorang YouTuber terkenal. Tapi karena sering membuat konten prank yang tidak bermanfaat, maka subscribernya turun secara drastis. Dalam 4 bulan terakhir, Raja sudah kehilangan sebanyak 200 subscriber. Subscriber berkurang dalam jumlah yang sama tiap bulannya. Berapa jumlah subscriber yang turun setiap bulannya? Nyatakan dalam bentuk bilangan bulat positif atau negatif. Baik, ini kehilangan berarti negatif anak-anak. Berarti negatif 200. Ini negatif 200. Ini 4 bulan dan setiap bulannya sama, maka kita bagi 4. Negatif 200 dibagi 4 sama dengan negatif 50 anak-anak. Ini berarti setiap bulannya ini kehilangan 50 subscriber. Jadi jumlah subscriber yang turun setiap bulannya adalah 50 subscriber. Soal nomor 5 anak-anak. Pada saat melakukan praktikum di laboratorium, guru meminta siswa untuk memanaskan cairan beku yang bersuhu negatif 8 derajat Celcius untuk dipanaskan. Ketika proses pemanasan, setiap 3 menit suhu naik sebesar 30 derajat Celcius. Jika cairan beku tersebut dipanaskan selama 15 menit, berapa suhu akhir yang dicapai? Baik, Ibu tulis dulu suhu awalnya adalah negatif 8 derajat Celcius. Selanjutnya perubahan suhunya berarti kalau 3 menit ini 30 derajat Celcius, kalau 15 menit berarti ini 15 menit dibagi dengan 3 menit. Selanjutnya dikali dengan 30 derajat Celcius. Ini sama dengan 15 dibagi 35 dikali dengan 30 derajat Celcius sama dengan 150 derajat Celcius. Suhu akhir yang ditanya berarti suhu awal ditambah perubahan suhu sama dengan negatif 8 derajat Celcius ditambah dengan 150 derajat Celcius sama dengan 142 derajat Celcius. Jadi suhu akhir yang dicapai setelah dipanaskan selama 15 menit adalah 142 derajat Celcius. Lanjut ke materi Ayo Berefleksi anak-anak. Dari beberapa aktivitas yang telah kalian lakukan mengenai operasi hitung bilangan bulat, jawablah pertanyaan di bawah ini serta berikan penjelasan. Untuk soal A, apakah sifat komutatif dan asosiatif berlaku pada semua operasi hitung bilangan bulat? Jelaskan. Ibu memberi alternatif jawaban. Sifat komutatif dan asosiatif hanya berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian bilangan bulat. Ibu memberi contoh saja anak-anak. Ini pada penjumlahan. Dari penjumlahan dulu. Dari penjumlahan bilangan bulat ini komutatif. Ini misalkan 4 ditambah dengan negatif 7 seperti ini. Ini hasilnya sama dengan negatif 7 ditambah dengan 4. Ini sama dengan negatif 3 anak-anak. Ini adalah sifat komutatif atau pertukaran.
pada operasi hitung bilangan bulat. Selanjutnya ini pada perkalian anak-anak. Ini komutatif dulu, perkalian sekarang. Pada perkalian ini sifat komutatif dulu anak-anak. Ini misalkan 5 dikali dengan negatif 6. Hasilnya sama dengan negatif 6. Ini tempatnya ditukar tempat. Dikali 5 sama dengan negatif 30. Hasilnya sama. Ini merupakan sifat komutatif. Selanjutnya kalau asosiatif anak-anak pada penjumlahan, pada penjumlahan. Ini misalkan negatif 4 ditambah dengan 6, selanjutnya ditambah dengan 5. Ini bu kurung yang di depan dulu. Ini hasilnya sama dengan negatif 4 ditambah dengan di sini 6 ditambah 5. Hasilnya sama anak-anak. Ini 2 ditambah 5 7, di sini negatif 4 ditambah 11 juga 7. Ini sifat asosiatif. Sifat asosiatif. Ini selanjutnya pada perkalian. Pada perkalian misalkan saja negatif 2 ini dikali dengan 5, ini dikali dengan 4, misalkan ini di depan ini. Hasilnya nanti sama dengan negatif 2 dikali dengan 5 dikali dengan 4. Hasilnya sama anak-anak. Ini negatif 10 dikali 4 negatif 40. Di sini negatif 2 dikali 20 juga negatif 40. Ini adalah sifat asosiatif pada perkalian. Sifat asosiatif. Untuk pengurangan dan pembagian nanti anak-anak bisa membuat contoh sendiri. Di materi sebelumnya Ibu sudah menjelaskan anak-anak, karena papannya ini tidak cukup ini untuk menjelaskan. Lanjut ke soal B anak-anak. Bagaimana hasil dari operasi hitung perkalian dan pembagian dari dua bilangan bulat yang sejenis, yaitu antar dua bilangan bulat positif atau antar dua bilangan bulat negatif? Ibu memberi alternatif jawaban. Hasil dari operasi hitung perkalian dua bilangan bulat positif akan menghasilkan bilangan positif. Contohnya 4 kali 7 28. Ini sama-sama positif, hasilnya positif. Hasil dari operasi hitung pembagian dua bilangan bulat positif akan menghasilkan bilangan positif. Contohnya 42 dibagi 7 sama dengan 6. Positif dibagi positif, hasilnya positif. Lanjut ke soal C anak-anak. Bagaimana hasil dari operasi hitung perkalian dan pembagian dari dua bilangan bulat yang berbeda, yaitu antar bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif atau sebaliknya? Ibu memberi alternatif jawaban. Hasil dari operasi hitung perkalian dua bilangan bulat positif dan negatif dan sebaliknya akan menghasilkan bilangan negatif. Contohnya, 7 dikali negatif 8 sama dengan negatif 56. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Sekarang kalau negatifnya di depan, negatif 5 dikali 6 sama dengan negatif 30. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Negatif kali positif, hasilnya juga negatif. Selanjutnya, hasil dari operasi hitung pembagian dua bilangan bulat positif dan negatif dan sebaliknya akan menghasilkan bilangan negatif. Contohnya, 32 dibagi negatif 8 sama dengan negatif 4. Positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Selanjutnya, sekarang kalau negatif 40 dibagi 5 sama dengan negatif 8. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.